Saya ingat dulu teman-teman mahasiswa Mesir, mahasiswa Sudan, itu kalau melaksanakan ibadah haji, jadi mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir, yang tinggal di Sudan, itu biasanya mereka datang itu naik kapal laut. Ya jauh banget memang dulu naik kapal laut itu cuman berapa gitu, naik kalau naik darat naik pesawat itu memang jauh. Tiketnya jauh banget. Apalagi negara-negara teluk itu Bahrain, terus Kuwait, Qatar itu bisa lewat darat. Saya itu pernah ketika di Riyadh itu ada tugas, waktu itu tugas ke ujung Saudi bagian timur, ujung Saudi bagian timur, namanya Qatif, namanya itu adalah di daerah Dammam namanya. Nah dari Dammam ke Bahrain itu Pak cuman lewat jembatan aja, lewat jembatan ini, jembatan King Fahd namanya. Jadi laut ada jembatan seperti Suramadu lah. Nah, cuman satu-satunya tol yang bayar itu Pak di Saudi. Itu tol bukan tol Suramadu. Jadi tol menghubungkan antara Saudi dengan Bahrain. Nah itu di tengah-tengahnya itu ada pulau. Nah pulau itulah di situ tempat checkpointnya. Jadi kalau mau ke Bahrain dekat banget. Memang sih dari Dammam ke Mekahnya sekitar 1.600 kiloan. Memang perjalanannya cukup jauh gitu ya. Jadi kalau lewat darat itu bisa. Saya ke Kuwait tahun 2014 ya, waktu itu pas lagi kuliah ada tugas ke Kuwait. Naik pesawat, memang harga tiketnya tuh setengahnya ke Indonesia, padahal naik pesawatnya cuma 1 jam. Dari Riyadh ke Kuwait itu deket banget, 2 jam lah, sekitar 2 jam, deket gitu ya. Nah tapi kalau naik darat bisa. Ya, artinya apa? Di sini Allah memerintahkan, wahai Nabi Ibrahim, silahkan kamu perintahkan, seru bukan perintahkan, ajak orang untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah sebelumnya, dan ingat ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, jangan kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud. Artinya apa Bapak Ibu? Di sini wa tahhiru baiti lit-thaifin. Artinya tawaf itu ada sebelum zaman Nabi Ibrahim. Inilah yang menjadi landasan, ternyata ibadah haji juga sebelum zaman Nabi Ibrahim ada gitu. Ini yang dijadikan landasan oleh sebagian ulama tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah, kemudian wa'adzin finnas, kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk menyeru manusia untuk datang ke tempat ini demi menunaikan ibadah haji. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 28-29 disebutkan supaya mereka mensaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Makanya nanti Bapak Ibu, di hari ini kan dianjurkan kita berkurban. Ya, tapi bukan satu kewajiban ya. Ya, jadi yang jadi kewajiban Bapak Ibu kalau haji tamattu adalah, nanti mungkin sudah dijelaskan oleh Ustaz Saiful ketika pembahasan tentang macam-macam ibadah haji. Kalau haji tamattu harus menyembelih hadyu kan, itu yang disampaikan. Makanya saya tadi sebenarnya di awal ini slide-nya saya tempatkannya di awal, di antara apa sih hikmah ibadah haji gitu ya. Jadi satu Bapak Ibu, ibadah haji itu satu sebagai manifestasi penghambaan serta wahana menampakkan kehinaan diri seperti yang terlihat ketika ihram. Ini sebenarnya pertama itu. Nah yang kedua, sebenarnya kita melaksanakan ibadah haji itu wujud ungkapan syukur atas nikmat Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika melaksanakan ibadah haji jangan lupa kita bersyukur. Karena kita bisa haji itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. Dengan ibadah haji seorang harus mengorbankan 2 hal, badan dan harta. Dan ungkapan yang benar untuk mensyukuri nikmat harta dan badan adalah dengan menggunakan di jalan Allah. Kan ibadah haji itu sering saya sampaikan, ibadah haji itu ibadah fisik sareng ibadah pesak. Betul nggak Bu? Fisik sareng pesaknya. Ya kan pesaknya kayak nama lumayan punya, rada jero punya. Berapa sekarang Bu? 50 berapa? 6 berapa? 56 juta ya? Oh iya 56 juta, betul, 56 juta. Artinya kalau Bapak Ibu baru masuk 25 juta kan kurangnya berapa? 31 ya? Pantesan saya mohon doanya juga nih. Sepupu saya juga insya Allah tahun ini akan berangkat, tapi orang Kabupaten Bandung, suami istri. Kemarin tuh ke saya curhat gitu ya teh cenah artosna can aya jang pelunasan. Saya kan masih ada waktu ya. Pelunasan 9 Januari ya sampai 10 ya, mulai 9 Januari sampai 7 apa ya? 7 ya sampai Februari lah ya, awal Februari. Saya bilang tenang aja, insya Allah kalau rezekinya mah moal kamana. Ya kan karena tadi ibadah fisik ya Bu. Dan ibadah haji itu tetap pakai fisik. Ya walaupun fisik bukan segala-galanya. Makanya sekarang itu kan medical check up dulu ya. Baru nanti pelunasan kan begitu.
Ya ini makan teknis aja silakan. Karena termasuk istita'ah itu adalah kekuatan fisik. Tapi fisik saja sehat, kalau pesak nggak ada juga nggak bisa. Ustaz cenah bukannya haji tidak bayar? Ya hajinya mah teu mayar, Pak. Tapi kan naik pesawatnya kedah mayar. Ustaz cenah lamun di Arab meureun haji teh gratis, sami Pak, mayar abdi ge. Cuman bedanya hari saya mah dari dulu lagu kuliah dipangmayarkeun ku batur anger we da eta ge kanggo pesak oge gitu. Ya, artinya apa di sini? Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat ini tidak salah buat kita semuanya. Kalau Allah menyampaikan kepada kita, liyashhadu manafi'a lahum. Kalau kamu haji supaya menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan supaya mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah Allah berikan. Kalau di sini ada kaitan dengan kurban adalah alama razaqakum min bahimatil an'am. Karena ini kaitan dengan kurban, tapi kan ayat ini rangkaiannya dengan ibadah haji. Ya, di sini kan 26 27 ini kan ibadah haji. Ya'tuna min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Ketika haji supaya kita bisa menampakkan, mempersaksikan manfaat yang begitu banyak. Manfaatnya apa? Banyak Bu, nanti kita bisa melihat berbagai macam adat istiadat. Kan ini juga manfaat. Ya. Manfaatnya apa? Kita tahu oh ternyata di daerah ini mah begini, di sini mah begini. Mungkin nanti ibu-ibu yang bapak ibu yang pernah umroh gitu, atau mungkin ada yang haji yang kedua sekarang, kan pasti akan berbeda-beda Bu ya. Coba nanti yang muda istri saya itu waktu haji 2012 ya, 2012 waktu istri saya haji 2012 itu alhamdulillah penginapannya itu dekat dengan orang Afrika Pak. Penginapannya maksudnya hotelnya itu berdekatan dengan Afrika. Nah orang Afrika tuh jualan mun urang mah tiga jualan bubur teh naon banyak da pokoknya mah ya kita mah mau makan lagi asa kumaha gitu ya. Tapi kan bagi mereka mah biasa aja gitu. Ya, tapi kan ini kan kita bisa melihat atau mungkin kebiasaan mereka. Kan di kita mah punten banyak kalau mau lewatnya punten gitu. Ya, orang itu makanya biasa enggak gajong loncatan gitu. Ya, kan lewat itu kan biasa aja bagi mereka ya biasa. Dan jangan heran mungkin pakaian kalau di kita punten ya. Ibu-ibu teh apa yang berukat atau apa Bu yang kalau yang hajatan itu yang sok kayak berukat ya, pakaian berukat Pak. Coba di sini Bapak ya nganggo acuk berukat. Ayahnya ibu kalau lihat orang Afrika tong heran, orang Nigeria itu pakaiannya pakaian ibu-ibu kainnya itu, tapi dianggo ku bapak-bapaknya mah enggak we teu nanau. Tapi kan kita juga akan melihat bahasa dan seterusnya. Artinya apa? Liyashhadu manafi'a. Nanti kita akan melihat manfaat yang bisa kita dapatkan. Apa manfaatnya? Kita bisa mengenal budaya. Kita bisa, makanya nanti salah satu materinya nanti ada materi tentang mengenal budaya Arab, kan beda-beda. Ya, artinya apa? Ya kita manfaat. Kemudian supaya kita selalu mengingat Allah. Makanya Bapak Ibu, inti daripada pelaksanaan ibadah haji itu ini. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul menyampaikan, sesungguhnya sa'i, tawaf, itu semuanya adalah dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sholat Pak, zikirnya banyak ya. Coba zikir sholat dari mana? Yang wajib aja Pak. Yang rukun, takbiratul ihram. Kalau Bapak Ibu tidak takbiratul ihram kan sah salatnya. Yang kedua apa Bu yang wajib lagi? Fatihah. Itu wajib ya. Kalau Fatihah kan itu wajib. Kemudian nanti sholawat. Ya, baca sholawat kan. Tahiyat dan sholawat itu kan wajib dan salah. Kalau baca surat, kemudian kita baca ruku, baca sujud, i'tidal. Nah itu kan itu sunnah saja sebenarnya. Tidak baca pun tidak masalah. Tapi kalau ibadah haji, ada nggak zikir ibadah haji? Coba apa zikirnya ibadah haji? Nggak ada. Tapi zikirnya umum saja, silakan perbanyak zikir. Makanya kalau Bapak Ibu lihat ayat-ayat haji, nanti semuanya suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kalian mengingat nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat. Apa yang dimaksud dengan di dalam Al-Qur'an? Ada ayyamam ma'lumat, ada ayyamam ma'dudat. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 202. Disebutkan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian ayyamin ma'lumat. Memang sebagian ulama mengatakan ayyamin ma'dudat itu adalah 1 sampai tanggal 10. Kalau ayyamam ma'lumat itu adalah 10 sampai tanggal 13. Dan itulah inti pelaksanaan ibadah haji itu kan dari 8 sampai 13. Nah, kenapa ayyamam ma'lumat dengan ayyamam ma'dudat? Maaf, kebalik Pak. Ayyamam ma'lumat itu 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kemudian ayyamam ma'dudat adalah 10 sampai 13. Karena ayyamam ma'dudat itu pelaksanaan ibadah haji
nanti Bapak Ibu berzikir kepada Allah 10, 11, 12, 13. Karena kalau 8, 9 itu kan hanya talbiyah saja. Labbaik Allahumma labbaik 8, 9. Kalau berzikirnya 10, 11, 12 dan 13. Tapi kita juga dianjurkan berzikir kepada Allah dari tanggal 1. Makanya salah satu amal ibadah bagi yang haji ataupun tidak haji, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 berzikir. Mohon maaf, dari 1 sampai 9. Kemudian 10 sampai 13 itu juga berzikir. Cuman bedanya apa? 1 sampai 9 berzikirnya bebas kapanpun waktunya. Tapi 10 sampai 13 berzikirnya kapan? Setiap kita selesai melaksanakan sholat. Nah, makanya disinilah jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak hormat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa? Tradisi penyelenggaraan ibadah haji di kalangan bangsa Arab terus berlangsung dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Bapak Ibu, hanya saja mereka bangsa Arab mengubah banyak ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga akhirnya apa? Mereka menyekutukan Allah dengan patung dan berhala di sekitar Ka'bah. Kan ketika Rasul awal-awal diangkat jadi Nabi, kan Ka'bah itu di Ka'bah itu kan di sekitar Ka'bah itu banyak. Kapan dihancurkan Ka'bah? Ketika Fathu Mekah. Sehingga ketika Rasulullah SAW haji di tahun ke-10 itu Ka'bah sudah clear, Pak. Sudah tidak ada lagi berhala. Makanya dalam proses pelaksanaan ibadah haji itu kan sebenarnya Rasul umroh dulu kan di ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasul berangkat, kemudian tidak jadi umroh, kemudian pulang, kemudian setelah itu kan terjadi Fathu Mekah. Nah, Rasul pulang lagi kan. Nah, ketika pulang itu kemudian Rasul mau melaksanakan ibadah haji, maka kalau bahasa kita mungkin ngirim utusan dulu untuk memastikan bahwa Ka'bah itu steril, tidak ada berhala. Baru tahun ke-10 Rasul melaksanakan ibadah haji. Nah, ini kan kaitan dengan ini. Nah, mereka menyekutukan Allah dengan patung dan berhala. Mereka menempatkan berhala di punggung dan di sekitar Ka'bah. Dari Bukit Sofa, di Bukit Marwah. Mereka meyakini berhala dan patung itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengubah syiar-syiar haji dan menyembelih binatang ternak dengan nama selain Allah. Jadi ritualnya sama, cuman niatnya dibedakan. Makanya coba Bu, di dalam ayat kalau Bapak Ibu ketika umroh kan, atau ketika sa'i kan, mungkin di buku ada zikirnya itu kan, Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Jadi di situ tidak ada dosa bagi kamu untuk tawaf di situ. Maksud tawaf di situ adalah sa'i. Karena dulu Bapak Ibu di tempat sa'i itu banyak berhala. Nah, para sahabat tuh bahasa kitanya, orang kudu karena bahasa kitanya punten, ieu teh kumaha kudu sa'i segala, sedangkan di kiri kanan itu ada berhala. Maka ketika itu tidak ada dosa buat kamu ketika kondisi seperti itu. Untuk apa? Untuk sa'i, gitu ya, untuk sa'i. Kenapa? Ya udah, laksanakan aja sa'i, karena sekarang belum waktunya untuk menghancurkan berhala tersebut. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Makanya Bapak Ibu detailnya bisa lihat di dalam buku yang ditulis oleh Hudari B. Beliau ini punya buku namanya Tarikh Tashri' al-Islami. Jadi Tarikh Tashri' al-Islami itu adalah tentang sejarah bagaimana pensyariatan ibadah itu, sholat dan seterusnya. Itu disebut dengan Tarikh Tashri'. Termasuk periode Mekah, Madinah, bagaimana hukum syariat, itu ditulis oleh buku yang sangat terkenal, yaitu Hudari Bik, tentang Tarikh Tashri' al-Islami. Nah, makanya ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah mengutus Rasul untuk memperbaharui syariat Ibrahim dan meluruskan kekeliruan orang-orang musyrik. Jadi haji itu sudah ada dan Rasul datang untuk apa? Menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Kalau ada yang memang ada yang beberapa yang dirubah, tetapi mayoritas mah disamakan, gitu kan, seperti itu. Ya, Allah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat suci umat Islam, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Makanya ayatnya ini, Pak, turunlah surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun bayyinat, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Kan tadi inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Pertama kali tempat yang dijadikan untuk beribadah itu kan satu tempat di Mekah yang penuh dengan keberkahan dan petunjuk bagi semesta alam. Maka fihi, di dalam Mekah tersebut ada tanda-tanda yang nyata. Di antaranya apa? Maqam Ibrahim. Punten Pak, makom itu bukan kuburan, ya. Jadi dipahami makom teh sanes kuburan. Kan dari orang mah makom teh naon? Kuburan. Makam atau apa bahasa makom.
Makom itu dari koma. Koma itu artinya berdiri. Makom itu tempat berdiri. Nah dulu sebenarnya makom Ibrahim itu nempel ke Ka'bah. Tapi sekarang dimundurin. Makanya kalau pas kita tawaf setelah rukun Hajar Aswad, setelah Hajar Aswad itu kan di situ ada yang itu ya. Ada kotak gitu kecil. Nah itu adalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Kan ini di situ adalah fihi maqam bayyinat maqam wa man dakhalahu kana amina. Dan sinilah jaminan Bapak Ibu, siapa yang masuk ke tanah Mekah pasti dia menjadi aman. Ya, karena di situ kan tidak boleh ada peperangan, bahkan binatang ternak pun di situ tidak boleh diburu. Jadi tidak boleh berburu. Makanya berburu itu dibolehkan kecuali dua. Satu kalau sedang ihram, yang kedua di tanah haram tidak boleh berburu. Ya, bisik itu ibu nyanak useup ka ditu gitu nya. Ya, ari ngusupna bare di Jeddah mah mangga. Tapi upamanya Bapak Ibu ngusup di mana? Di Mekah nggak boleh. Enggak ada tempat pemancingan oge, Pak. Pemancingan ada tebing merenya. Termasuk juga dilarang kita mencabut mencabut pepohonan yang ada di tanah suci. Tapi pepohonan udah jadi nyari rata. Tapi ari anu dipelak mah teu naon gitu ya. Kayak buah tapi mau aya duren ya, ayana meureun pohon kurma dan lain sebagainya. Nah di sini walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini mungkin istita'ah dibahas ya sebelumnya, dan Allah mewajibkan haji ya ke Baitullah bagi yang mampu. Mampu ini kan kalau sekarang kalau nggak salah 3 ya mampu itu ya. Mampu itu istita'ah itu 1 kesehatan ya. Yang kedua adalah biaya, yang ketiga kuota. Ya. Dan kuota itu sekarang kalau sudah haji 10 tahun katanya baru bisa berangkat lagi ya. Kalau sudah ya itu aturannya kan seperti itu. Kalau di Saudi itu kalau kita sudah pernah haji tahun ini, 5 tahun yang akan datang baru bisa haji lagi. Jadi sebenarnya aturan itu juga di Saudi juga ada. Di Saudi mah cuman bedanya 5 tahun, kebijakannya begitu. Jadi kalau saya tahun ini haji, maka saya baru bisa haji lagi 5 tahun yang akan datang. Jadi istita'ah di sini adalah memang para ulama menyampaikan kalau istita'ah itu dulu adalah cukup dengan apa? Fisik aja. Jadi akhirnya apa? Sebagian ulama mengatakan kalau haji boleh minta-minta di sana. Makanya jangan heran kalau sudah minta-minta gitu ya. Ya tapi punten Bapak Ibu, hati-hati da eta mah yang minta-minta itu mah modus, Bu. Eta memang profesi we minta-minta. Jadi jangan heran di sini nanti Bapak Ibu pas sholat bukan di Masjidil Haram ya, di masjid di masjid sekitar penginapan nanti tiba-tiba ada sholat dari depan teh berdiri terus bawa sabuk ya, kan bawa ada gaduh sabuknya. Pakai bahasa Arab sih, ini saya hilang uangnya hilang. Nah, intinya gitu. Tolong itu duduk di masjid. Ada juga, atau nanti hati-hati juga tiba-tiba suka ada yang nyamperin dari Indonesia, ya tiba-tiba buat tulisan gitu. Saya dari Kashmir, saya dari Palestina, dari mana gitu ya. Ya kalau ibu mau ngasih silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu mah biasanya mereka mau punten, Bu. Sebagian mereka mah memang modus meminta-minta. Saya beberapa kali ada, saya pas tiba-tiba keluar dari hotel, tiba-tiba ada yang bawa mobil set nyamperin. Indonesia, ya bisa bahasa Inggris, ya sedikit. Bahasa Arab, bisa. Langsung dia ngomong bahasa Arab. Saya ada negeri ini, banyak bawa mobil gitu. Bahkan waktu Ramadan tahun kemarin, saya kebetulan ketemu dengan salah seorang anggota dewan. Siapa ya waktu itu kemarin teh anggota dewan. Kebetulan beliau sedang Pak Mardani Alisera. Kebetulan anaknya satu alma mater dengan saya. Nah, pas beliau sedang umroh, saya ketemu dengan teman. Yuk kita makan bareng gitu. Pas makan tiba-tiba ada mobil nyamperin. Tadi minta-minta gitu. Ya kalau mau dikasih silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu mah kebanyakan modus, Pak ya. Nah, jadi istita'ah ini sebenarnya sebagian ulama mengatakan cukup dengan fisik saja. Tapi ulama sekarang mengatakan bukan hanya fisik, termasuk juga pesak lah gitu nya. Artinya kita bayar ONH. Kemudian termasuk juga nanti adalah kuota. Ya kalau kuotanya belum ada, ya berarti belum waktunya. Ini adalah kaitan dengan istita'ah ini. Bahkan dalam surat Al-Baqarah, mohon maaf ini ayat 196, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini semuanya adalah kaitan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tahu Nabi Ibrahim seperti itu, nah pertanyaannya, kapan haji itu disyariatkan? Nah, inilah memang yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ya, walaupun saya akan kutip di sini ya apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ya, di dalam kitab tadi yang saya sampaikan adalah Zaidul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad. Ya, saya akan kutip di sini apa yang beliau sampaikan, Pak ya. Di dalam buku ini beliau menyampaikan begini. Sebentar.
Ini Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, beliau menyampaikan tentang haji Rasul itu kapan sih sebenarnya. Nah, para ulama sepakat, kata beliau di sini, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa beliau tidak menunaikan haji setelah hijrah ke Madinah melainkan satu kali. Jadi Rasul ke Madinah hijrah, beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji kecuali satu kali, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Itu clear, para ulama sepakat. Jadi ketika Rasul hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah melaksanakan ibadah haji kecuali satu kali saja. Yaitu kapan? Yaitu pada tahun ke-10 Hijriah yang disebut dengan haji wada. Tidak ada pula perbedaan bahwa haji tersebut ditunaikan pada tahun ke-10 Hijriah. Ini clear, para ulama sepakat tentang ini. Namun memang terjadi perbedaan, apakah Nabi menunaikan haji sebelum hijrah? Kan sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah, orang-orang kan melaksanakan ibadah haji. Tapi memang syariatnya berbeda gitu ya. Sehingga kan ada Bai'atul Aqobah pertama dan kedua itu kan terjadi kapan? Di musim haji kan. Bai'atul Aqobah pertama kedua itu terjadi di musim haji. Bai'atul Aqobah pertama kan ada 12 orang, kemudian Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk berangkat ke kota Madinah untuk berdakwah di situ. Dalam sejarah disebutkan tidak ada satu rumah pun di kota Madinah selama 1 tahun kecuali pernah diketok pintunya oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika Rasul sampai di kota Madinah itu sebenarnya mayoritas penduduk Madinah itu sudah mengenal siapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mun ayeuna merentos dikampanyekeun heula punya. Begitu Rasul ke Madinah itu sudah diterima oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Sehingga tahun berikutnya itu yang utusan yang datang dari Madinah tadinya 12 menjadi 70 sekian orang. Nah ini kan kemudian setelah itu apa? Rasul SAW hijrah ke kota Madinah. Nah dari sejak hijrah itu Rasul SAW tidak pernah melaksanakan ibadah haji kecuali satu kali saja, itu tahun ke-10 Hijriah. Nah cuman apakah sebelum Rasul hijrah pernah melaksanakan ibadah haji? Inilah yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi menunaikan 3 kali haji, 2 kali haji sebelum beliau hijrah dan 1 kali haji setelah beliau hijrah yang disertai dengan umroh. Ya tadi mungkin ketika Bai'atul Aqobah pertama dan kedua itu dihitung haji. Karena kan beliau waktu itu kan mengajak orang-orang untuk mengikuti, dan akhirnya apa? Tadi Rasul mengutus Mus'ab bin Umair. Walaupun kata Imam Tirmidzi katakan hada hadisun gharibun. Hadis ini hadis gharib, berasal dari Sufyan. Beliau berkata pula, aku bertanya kepada Muhammad, yaitu Imam Bukhari, tentang hadis ini. Beliau tidak mengetahuinya di antara hadis Ats-Tsauri. Dalam riwayat dikatakan hadis ini tidak dapat dinilai akurat. Artinya memang ini secara periwayatan diperdebatkan oleh para ulama tentang apakah Rasul sebelum itu haji atau tidak. Jadi ini adalah hajinya Rasul. Jadi yang setelah hijrah cuma 1 kali, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Nah ketika haji diwajibkan pada tahun ke-9 atau ke-10, beliau bersegera menunaikannya pada tahun ke-10, dan inilah satu-satunya haji beliau. Nah ketika haji diturunkan, Rasulullah SAW bersegera mengerjakan haji tanpa mengakhirkan ke tahun berikutnya. Sesungguhnya kewajiban haji diturunkan lebih akhir, sekitar tahun 9 atau 10. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh, itu turun pada peristiwa Hudaybiyah. Sehingga dari sinilah Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa ibadah haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah ketika Rasul tadi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi tahun ke-6. Kemudian kan Rasul umroh nggak jadi kan, pulang tahun berikutnya umroh lagi. Kemudian akhirnya 2 tahun kemudian terjadi Fathu Mekah. Nah ini adalah makanya di sini para ulama berbeda pendapat tentang permulaan kapan disyariatkan ibadah haji. Ada yang mengatakan ibadah haji diwajibkan tahun ke-10. Ada yang mengatakan diwajibkan sebelum Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian ada juga yang berpendapat diwajibkan haji berdepatan pada tahun ke-6 Hijriah. Dari beberapa pendapat tersebut, ini dalam mazhab Syafi'i, pendapat terakhir merupakan pendapat paling masyhur dan disepakati di kalangan para ulama. Walaupun tadi ya kalau kata Imam Ibnul Qayyim, beliau lebih cenderung bahwa ibadah haji itu diwajibkan tahun 9 atau tahun ke-10 Hijriah. Terus gimana dengan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umroh yang disebutkan dalam surat Ali Imran Al-Baqarah ayat 196? Itu menunjukkan itu terjadi peristiwa Hudaybiyah, namun tidak berdepatan fardu haji. Tapi kalau umroh dan haji itu harus disempurnakan. Tentu saja tidak berkonsekuensi kewajiban haji bagi yang belum masuk dalam proses pelaksanaannya. Jika dikatakan dari mana kalian mendapati keterangan bahwa haji itu diturunkan lebih
akhir yaitu 9 ke 10. Dijawab sebab awal surat Ali Imran turun tahun di masa para utusan dari berbagai kabilah berdatangan untuk memeluk Islam. Pada saat itu datang utusan Najran kepada Rasul. Nabi membuat perdamaian bersama mereka dengan imbalan upeti. Sementara ketetapan upeti diturunkan pada peristiwa Tabuk tahun ke-9. Jadi tahun 8 Fatuh Mekah, Rasul pulang ke Madinah, terjadi perang Tabuk. Dan perang Tabuk terjadi tahun ke-9. Tahun ke-10 Rasul melaksanakan ibadah haji. Nah, di tahun ke-9 memang Rasul sempat mengirim utusan sebagai utusan awal untuk apa? Untuk memantau untuk memantau kota suci Mekah. Nah, saat itu juga turun awal surat Ali Imran. Nabi berdiskusi dengan ahli kitab serta mengajak mereka kepada tauhid dan menentang mubahalah. Makanya Nabi Tahil mendukung hal ini, mendukung hal ini bahwa pendukung Mekah merasakan kekecewaan atas apa yang luput dari mereka berupa perdagangan dengan kaum musyrikin, sehingga turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najisun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka Allah menggantikan dengan upeti masa turunnya awal ayat-ayat ini dan seterusnya terjadi pada tahun ke-9. As-Siddiq diutus mengumumkan di Mekah pada musim haji. Kemudian Nabi mengirimkan Ali, apa yang kami kemukakan adalah dikatakan oleh sejumlah ulama salaf. Ini adalah kaitan dengan kapan sih sesungguhnya pelaksanaan ibadah haji itu diwajibkan. Ya bisa nanti, tapi ini masih sekali lagi tidak berkaitan dengan ibadah ya. Makanya ini kaitan dengan sejarah saja, kaitan dengan ibadah haji. Bisa lihat di dalam kitab Mughnil Muhtaj, salah satu buku yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirbini ya. Jadi Mughnil Muhtaj ini, Imam Asy-Syirbini punya buku namanya Mughnil Muhtaj. Ini adalah salah seorang ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Setelah itulah kemudian Allah menurunkan ayat lain, surat Al-Hajj ayat 30, disebutkan apa? Allah memerintahkan umat Islam untuk mengesahkan Allah dengan murni dan meminta mereka untuk meninggalkan keyakinan dan tradisi jahiliyah. Nah, inilah mungkin yang bisa kita ambil ibrohnya, bahwa pelaksanaan ibadah haji itu betul-betul mengikhlaskan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada hadis Nabi yang pertama kali dimasukkan neraka itu kan 3 orang ya. Kan ada 3 orang yang pertama kali dicemplungkan ke neraka. Siapa aja Bu? Semuanya kan ahli ibadah ya. Satu orang yang sodakoh, yang kedua orang yang jihad, yang ketiga adalah penuntut ilmu atau seorang ulama, seorang ustadz, kiai atau ahli Al-Quran. Pokoknya intinya orang berilmu. Tiga-tiganya pertama dimasukkan ke neraka. Kenapa Bu? Ternyata mereka tuh karena keikhlasan. Yang menarik, saya kemarin sempat ikut kajian ya, ketika dengan salah seorang ustadz. Beliau ini menyampaikan begini Pak, kata beliau begini ungkapannya, kan ketika orang itu dihadapkan kepada Allah ditanya, kamu sudah melakukan apa? Saya telah bersodakoh, dan sodakoh saya lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba apa jawab Allah ketika itu? Kadzabta, kamu dusta. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan dusta, dan beraninya gitu orang itu dusta di hadapan Allah? Kan begitu ya? Kan di hadapan Allah dia berdusta. Kenapa gitu? Nah, di dalam salah satu buku Ustadz itu menyampaikan di dalam kitab Faidul Qadir, ketika menjelaskan hadis itu, kata beliau ada 2 kemungkinan katanya orang itu kenapa berdusta Pak. Yang pertama, karena terbiasa menjadi orang yang berdusta. Makanya hati-hati Pak. Jadi kalau kita biasa bohong TKD gitu ya. Kan ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan Rasul mengatakan hindarilah dusta, karena dusta itu akan mengantarkan keburukan. Keburukan itu akan mengantarkan kepada api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang mengerikan. Yang kedua, bisa jadi dia melakukan itu seolah-olah karena Allah, tapi di situ ada niatan-niatan yang gak baik. Dan punten Bapak Ibu, ibadah haji ini dibanding ibadah yang lain paling berat dari sisi keikhlasan. Kenapa paling berat dari sisi keikhlasan Pak? Kalau Bapak Ibu saum, Bapak Ibu sholat, Bapak Ibu zakat, kira-kira sekampung tahu nggak? Lamun haji, komo walimatus safar lama gitunya, ya kan? Kan berat Pak. Sehingga ada istilah di kitab panggilan haji, boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Saya mah tidak pernah melarang manggil haji. Tapi yang jangan mah, lamun teu dipanggil haji ngambek. Ini mah kejadian Pak, paman saya cerita. Taruhlah namanya Abdurrahman Wahid, itunya biar gampang ya. Karena kalau disebutin nama bisa ada yang sama. Jadi paman saya itu ke kebun, ya ke sawah lah. Di sawah itu ada tetangga sawah. Jadi sawah paman saya ada sawah yang lain. Kemudian paman saya teh nanya, taruhlah namanya Abdurrahman gitu, atau Wahid gitu. Manggil nama apa? Ada tengah liat Pak.
Begitu tengah lihat teh ari paman saya teh bingung, nah tengah lihat itu teh cenah kan nama lagi sarua, bisa saya salah lihat. Kemudian paman saya ngobrol dengan yang lain, ada bapak-bapak nu lain gitu banyak. Terus pas ditanya teh, Pak cenah, hari tadi saya manggil itu, nah tengah lihat, nah manggil nak Wahid, atau salah cenah, coba Haji Wahid. Pak Haji, hari paman saya teh orangnya iseng Pak, dah benar dipanggil Pak, Pak Haji Wahid cenah, dah langsung, jangan dia cenah, ya nangka bapak. Ini Pak hati-hati. Ya, dan punten Pak, saya kemarin pas awal Ramadan saya umroh, itu mutawifnya itu kebetulan orang Bandung mahasiswa S2 di Sudan. Ya, beliau tuh mengingatkan Bapak Ibu, katanya beliau pas mau pulang, maksudnya pas di Jeddah, beliau mengingatkan Bapak Ibu tolong hati-hati dengan handphone, katanya jangan sampai dengan handphone kita ini amal ibadah kita selama di tanah suci hilang semua. Ya punten Bapak Ibu, saya tidak melarang Bapak Ibu upload gitunya mangga, tapi tolong dijaga niatnya. Bising kita upload teh, nah ieu teh anu nge-like, nah ieu teh anu ningali, nah teh anu komen. Kan ini hati-hati. Ini terjadi Bapak Ibu. Ini makanya ibadah, mungkin kalau ibadah lain relatif tersembunyi ya, tapi kalau haji kan orang tahu, apalagi kita haji Indonesia kan paling lama ya, sekitar 40 hari ya. Kalau yang negara lain mah cuma sebentar-sebentar. Saya pernah bawa jemaah haji itu cuma 15 hari Pak. Itu bukan dari Indonesia tapi dari luar, cuma 15 hari. Bahkan 15 hari itu enggak juga sih, ada yang cuma 10 hari kan. Dia datang tanggal 4, tanggal 14 sudah pulang. 4 Zulhijjah dia datang, ketika close gate close gate bandara, kemudian pulang penerbangan pertama. Nah, di sini disebutkan Pak, dari kaum yu'adzim hurumatillah fa huwa khairun lahu inda rabbih. Wa huilat lakumul an'amu illa ma yusla alaikum fajtanibu rizza minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Jadi pentingnya kita meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Nah, kemudian makanya Pak, setelah itu kalau kita lihat ayat-ayat haji itu, maka kemudian Allah menerangkan waktu dan adab pelaksanaan ibadah haji. Menariknya Bapak Ibu, surat Al-Hajj itu namanya Al-Hajj. Satu-satunya surat namanya rukun Islam Al-Hajj. Tapi Bapak Ibu coba lihat, di dalam surat Al-Hajj ada nggak tata cara haji? Nggak ada. Jadi makanya Rasul menyampaikan, di antara keistimewaan surat Al-Hajj itu satu-satunya surat yang ada 2 ayat sajdah. Walaupun memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang as-sajdah di surat Al-Hajj ini. Jadi surat itu ada 2 ayat sajdah. Satu-satunya surat, yang lain nggak ada yang 2, cuma 1. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah nggak ada, Al-An'am nggak ada, adanya di Al-A'raf menjelang ayat terakhir. Tapi surat Al-Hajj nggak terlalu panjang, 2 kali. Nah, kemudian yang kedua, dalam surat Al-Hajj itu tidak disebutkan tata cara pelaksanaan ibadah haji, nggak ada. Aturan pelaksanaan ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 196, 197, 198, 199 sampai ayat ke-200. Itu disebutkan. Maka di sini Allah menerangkan waktu dan adab pelaksanaan ibadah haji. Al-Baqarah 197, Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Itu disebutkan tidak di dalam surat Al-Hajj, tapi di dalam surat Al-Baqarah. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Itu apa bulannya? Itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal itu maksudnya adalah, ini memang nanti dibahas oleh para ulama, bagaimana hukumnya kalau ada yang umroh malam takbiran. Jadi umrohnya itu malam takbiran. Bukan umroh malam takbiran gini. Dia mikotnya asar dari Tanim. Taruhlah dari bukan Tanim. Dia mikotnya itu dari Bir Ali atau dari manalah. Dari Bir Ali, Jufa ataupun dari Kornul Manazir. Tapi mikotnya ba'da asar. Kan hari terakhir Ramadan. Tawafnya malam takbiran, kan sudah tanggal 1 Syawal kan? Nah, apakah dia termasuk haji tamattu atau tidak? Itu disebutkan oleh para ulama. Termasuk saya kemarin ada kejadian unik, Pak. Saya umroh, mikotnya itu sebelum malam tanggal 1 Ramadan. Jadi saya berangkat dari Madinah zuhur. Ba'da zuhur, asar di Bir Ali, nyampe ke Mekah Isya. Bahkan bukan Isya, jam 11 malam karena macet parah hari pertama Ramadan. Nyampe ke Mekah nyampe ke Mekah pas setelah sholat taraweh malam pertama. Pertanyaannya, apakah orang itu dapat pahala seperti pahala orang haji? Kan umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala haji. Ini menarik. Ada Jumat Ustaz gimana gitu. Saya akhirnya searching fatwa para ulama.
Memang sebagian ulama mengatakan dia tidak mendapatkan pahala haji. Kenapa? Karena ibadah umroh itu dihitung dari sejak ihram, sedangkan ihramnya sebelum Ramadan. Nah, walaupun ulama lain mengatakan enggak, dia termasuk dapat pahala ibadah haji. Kenapa? Karena dia tawafnya adalah pas Ramadan. Ya, memang itu udah kebetulan aja, Pak ya. Nah, ini memang tapi para ulama sepakat haji itu dari bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 10. Itu yang disebut dengan al-hajju asyhurum ma'lumat. Artinya sampai tanggal 10 haji. Nah, maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji tamattu atau haji qiron atau haji ifrad, mulai ihramnya harus tanggal 1 Syawal. Kalau ihramnya bukan tanggal 1 Syawal, sebelum tanggal 1 Syawal itu tidak dihitung haji. Kenapa? Karena tadi rangkaian ibadah haji kan murut. Itu yang dimaksud gitu. Tapi kan tetap puncaknya mah nanti bulan tanggal 9 Dzulhijjah, itu ketika hari. Tapi kalau Bapak Ibu mah insya Allah aman lah, terkena ribut punya. Yang repot mah bareng kalau ada yang pakai visa kunjungan gitu ya, berangkatnya di bulan Ramadan gitu ya. Ada haji sendal jepit namanya itu, Pak. Jadi haji sendal jepitnya berangkatnya bulan Ramadan ke pulangnya musim haji gitu. Itu namanya haji sendal jepit gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mah insya Allah aman, karena nanti berangkatnya bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sudah masuk bulan haji. Nah, siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu? Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja, maka di sini ada etikanya. Fala rafatha, jangan berkata jorok. Wala fusuqa, jangan berbuat maksiat. Semaksimal mungkin hindari kemaksiatan. Wala jidala, jangan bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Jangan debat kusir. Tapi punten Pak, aya orang Indonesia gitu nya, bakatku saking khawatirna gitu Pak. Da cenah wala jidala ulah debat gitu nya. Sampai da anu dagangnya teu ditawar Pak. Jika nama mualnya ibu-ibu mah pasti ditawar punya. Pokoknya mah ibu-ibu mah nawar. Nah, tapi maksudnya gini Pak, jangan debat kusir itu ya tadi. Jadi gini, jangan jangan berdebat itu maksudnya apa? Ya kalau diskusi mah nggak apa-apa. Yang jangan mah debat kusir. Ya diskusi mah ya nggak apa-apa, kita ngobrol tanya jawab nggak apa-apa. Ini etikanya. Nah kemudian Allah menjelaskan pelaksanaan manasik haji dan tempat syiar haji. Kan inna sofa wal marwata min sya'airillah gitu ya. Ini kan sofa dan marwah. Kemudian di sini surat Al-Baqarah ayat 188, fa idza qadaitum manasikakum, apabila fa idza afadtum min arafatin, apabila kalian setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, fadhkurullaha indal masy'aril haram, zikirlah kepada Allah di masy'aril haram. Masy'aril haram itu apa maksudnya, Bu? Yaitu adalah di Muzdalifah. Makanya sekarang ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Masjid yang hanya dipakai setahun sekali. Itu pun dipakainya adalah sholat jama' maghrib dan isya di jama' qashar, sama digunakan untuk sholat subuh. Itu namanya Masjid Masy'aril Haram. Tapi kalau Bapak Ibu ikut rombongan, insya Allah nginepnya tidak di situ. Tong bingung-bingung, aduh cenah mana Masjid Masy'aril Haram teh, nggak usah ke situ. Pokoknya mah ikuti arahan pembimbing aja. Kalau Bapak Ibu hajinya sendiri boleh. Saya dulu pernah 2009 itu mah nyobain jalan kaki, tapi sendiri Pak nya. 2009 itu berarti usia saya itu masih 20 berapa ya? 2009 itu masih usia saya 28 tahun. Jadi masih kena jag-jag Pak nya. Insya Allah upami ayeuna mah abdi ge upami aya ada tawaran dari jamaah gitu nya, Ustaz haji orang jalan kaki, mangga we abdi mah naik mobil we gitu. Udah capek atuh Pak. Saya nyobain Pak, dari Arafah ke Muzdalifah jalan kaki. Kan nginep tuh di Muzdalifah. Dari Muzdalifah ke Mina jalan kaki melontar jumroh. Kan tanggal 10 ya. Kan Arafah maghrib langsung ke Mina, ke Muzdalifah, nginep di situ. Kalau makanan alhamdulillah nggak kekurangan. Dari Muzdalifah ke Mina jalan kaki. Arafah Muzdalifah itu sekitar 5-6 kilo. Kemudian dari Muzdalifah ke Mina sekitar sama lah 5-6 kilo juga. Muzdalifah ke Mina lontar jumroh. Dari Mina ke Mekah tawaf ifadah. Penuh kan Pak? Pulang dari Mina, alhamdulillah besoknya demam. Jadi ibu tong maraksakeun punya, oh cenah abdi mah hoyong jalan kaki ya mangga. Kan ada juga KBIH di Kota Bandung yang memang nanti jemaahnya yang mau jalan kaki silakan, yang mau ini difasilitasi. Ya mangga. Apakah Ustaz jalan kaki pahalanya lebih besar? Yang paling besar pahalanya itu adalah yang paling ikhlas. Jadi kan tadi ayatnya juga ya'tuna min kulli fajjin amik kan tadi kan datang rijalan aw rukbana, jalan
jalan kaki ataupun naik kendaraan. Jadi mangga Bu ya. Nah di sini kemudian wadhkurullaha, apa disebutkan di sini, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata pelaksanaan ibadah haji itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai wukuf di Arafah ke Muzdalifah, perbanyak zikir di situ. Kemudian apalagi besoknya, makanya di ayat ke-203-nya kan wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumah. Itu kan disebutkan di dalam ayat 203-nya disebutkan begitu. Dzikirlah dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang, ayyamin ma'dudat. Misalnya faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Ini yang disebut dengan nafar awal dan nafar tsani. Ya masalah nafar awal nafar tsani nanti lihat aja Bu ya, arahan dari pembimbing. Mau nafar awal itu baik, nafar tsani juga baik, mangga dua-duanya boleh dilakukan. Ya tentu nanti pembimbing akan lebih tahu kondisinya. Kalau Bapak Ibu gelombang awal, kalau terawal tidak mungkin nafar tsani. Karena kalau memaksakan nafar tsani nanti akan ya membebani diri kita sesuatu yang tidak mampu, Pak. Karena kan kalau nafar tsani itu kan tanggal 13. Sedangkan kalau kloter pertama itu biasanya tanggal 15 atau 16 itu sudah harus meninggalkan Mekah pulang ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu perlu persiapan dan seterusnya. Makanya ikuti aja ini. Nah, ini kan tentang apa? Menjelaskan pelaksanaan haji dari tempat syiar haji. Al-Hajj ayat 32 disebutkan, demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ayat Al-Qur'an secara detail, walaupun detailnya banget di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga menerangkan ketentuan blokade keamanan yang tidak memungkinkan pelaksanaan haji dan juga ketentuan perihal pelaksanaan haji tamattu di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, maka ya nggak apa-apa, pulang lagi aja. Makanya nanti niatnya adalah labbaik Allahumma umratan mutamatti'an bi ilal hajj fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jadi ada tambahan itu, Pak. Ataupun labbaik Allahumma umratan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Kalau seandainya ada halangan sehingga saya tidak bisa menyelesaikan ibadah haji atau ibadah umroh, maka disitulah saya tempat untuk melepas kain ihram saya. Ini maksudnya tadi, kan sempurnakan ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kalian terkepung, terhalang oleh musuh atau tekanan penyakit, maka sembelilah korban yang sudah didapat, dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya. Ini kan pernah terjadi ketika Rasul perjanjian Hudaybiyah. Kan perjanjian Hudaybiyah kan Rasul tidak menyempurnakan umrohnya karena tidak boleh masuk Mekah. Maka akhirnya Rasul ketika itu apa? Ketika itu maka Rasulullah menyembeli kemudian mencukur rambut dan pakai baju. Ini kan kalau insya Allah nggak ada Pak ya kejadian itu, ya saya belum pernah menemukan lah ya sampai kejadian seperti itu. Ya pernah sih memang kejadian, katanya kemarin ada yang umroh atau haji ya, dia udah sampai Jeddah tapi dibalikin lagi. Tapi itu mungkin karena ada permasalahan administrasi. Tapi memang tadi Pak, haji masih saya sampaikan itu mah betul-betul panggilan Allah. Ini mah saya pernah ikut sertifikasi pembimbing Pak. Ada kejadian unik Pak ini. Ini betul-betul kejadian unik. Ada jemaah haji Pak. Kan kalau dulu mah pasportnya di bandara tuh diperiksa satu-satu ya. Kan kalau sekarang mah katanya haji tuh di bandara tuh kan, bandara Jakarta kan sudah nggak periksa paspor ya, karena diperiksanya di embarkasi Bekasi kan. Ini mah ada ibu-ibu apa bapak jemaah haji Pak. Ini mah masuk pesawat padahal kloter nak. Jadi maksudnya kan gini, ada kloter sekarang kan kloter setelahnya kan. Ya kan masuknya kan berbarengan kan. Ini masuk kloter ini nanti masuk. Nah, nggak tahu si ibu itu teh masuk ke pesawat Pak. Yang subhanallah teh tadi pesawatnya teh pas gitu. Dapat tempat duduk tuh diusir gitu ya. Begitu sampai Jeddah kan diperiksa paspor kan, imigrasi, ditanya paspor, aja paspor. Jadi dia harusnya berangkatnya kloter setelahnya dia berangkat kloter lainnya. Ya kalau dia satu kali 24 jam tidak bisa mendatangkan paspor, dideportasi. Tapi alhamdulillah ya, kan itu mah ada bukan kesalahan ya. Tapi tadi kudu waktunya seperti itunya, alhamdulillah berangkat Pak. Ini sekali lagi, nah kemudian di sini ada aturan kalau kita haji tamattu. Mungkin ini ranahnya bukan ranah saya pembahasan fikihnya ya. Nah kemudian kota Mekah itu dijadikan oleh Allah sebagai kota suci yang aman. Tapi punten Bapak Ibu, betul memang dijamin keamanan. Tapi tetap aja di penjahat mah aya. Ya, jadi cenah da Mekah memeureun. Karena al-makan la yuqad bisurrijal. Ya maksudnya pencurian. Tapi mungkin dari sisi keamanan lebih aman lah dari tempat lain ya.
Nah, tidak mereka apa di sini surat Al-Ankabut ayat 97, tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Ya, apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan yang untuk menjadi rezeki bagi kamu di sisi kami. Ini adalah di antara ya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang disampaikan kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Jadi di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Mohon maaf Pak, waktu saya tinggal 10 menit lagi ya. Ini udah selesai kok. Aktivitas perburuan dilarang bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Pelanggaran terhadap ketentuan aktivitas perburuan dikenakan sanksi. Ini jelas Pak ya, ini nanti pembahasannya manasik ya. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tapi Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Sebagian besar sejarah pelaksanaan ibadah haji sebelum Rasulullah SAW itu tidak diketahui. Jadi memang sebagian besar sejarah tentang pelaksanaan ibadah haji itu memang tidak diketahui. Ya, ini adalah disebutkan. I'lam anna kaitan dengan ini bahwa bahwa sebelum Rasulullah SAW itu adalah ghairu ma'lumun lana, tidak kami ketahui. Dalam hal ini tidak masalah jika kita tidak mengetahui sejarah tadi. Ada beberapa hal yang sejarahnya beberapa petunjuk diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi. Ini diantaranya Pak yang disebutkan. Pertama, kapan haji itu diperintahkan? Nah, tadi sudah disampaikan ya di dalam surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Kata Imam Ibnu Katsir mengatakan, ainadin wa adzin fin nas, ainadin ya Ibrahim. Serulah wahai Ibrahim fin nasi bil hajj, manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Da'iyan lahum ilal haji ila hadzal baitil ladzi amarna bibina'ihi. Jadi ajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji yang mana Allah memerintahkan kepada kami untuk membangun Ka'bah ini. Pada Quran qala ya Rabbi kaifa ablughun nas wa sauti la yanfaduhum. Nah, ini Nabi Ibrahim bertanya, ya Allah bagaimana saya menyeru orang untuk melaksanakan ibadah haji? Suara saya kan nggak nyampe. Kalau sekarang kan bisa di-share di grup WA ya. Kalau zaman dulu kan gimana Pak? Kemudian apa kata faqala nadin wa alainal bala. Sampaikan saja kami akan seru saja kami akan menyampaikan. Dan alhamdulillah Pak, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu dan haji sampai kepada kita. Padahal kita tidak pernah mendengar suara Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian faqama ali maqamahu wa qila alal haja. Sebagian mengatakan Nabi Ibrahim berdiri di maqam Ibrahim tersebut, atau sebagian mengatakan berdiri di haja. Ya, wakila ala sofa, sebagian mengatakan di bukit sofa, sebagian mengatakan di bukit Jabal Abi Qubais. Jadi Nabi Ibrahim intinya mengajak, wahai manusia, mari melaksanakan ibadah haji. Ya ayuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahajjuh wa yuqalu innal jibal tawadhu'at hatta balagha saut arja'al ardi. Kemudian akhirnya katanya apa? Si gunung itu Pak merendah gunung-gunung yang lain merendah, kemudian apa? Kemudian akhirnya suara itu terdengar ke berbagai tempat. Jadi subhanallah Pak, ini adalah mukjizat yang Allah berikan. Sehingga kalau kita lihat di dalam Musirul Azmin Sakin yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwa hada antari fardil hajj qabla mab'atsir rasul. Jadi haji itu memang sudah ada sebelum Rasul diangkat jadi nabi. Walaupun tadi kapan dilaksanakan ibadah haji itulah yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang kedua Bapak Ibu, tawaf. Nah, tawaf ini memang disebutkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Termasuk dalam surat Al-Hajj tadi. Nah, hadhil ayat tufidu anna tawaf bil bait kana ala ahdi Ibrahim. Jadi tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ar-ramal. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau pas tawaf kudum ya, atau pas umroh itu kan mungkin ketika penjelasan tentang manasik umroh oleh Ustaz Iman minggu depan ya praktek ya kalau nggak salah ya, minggu depan kan praktek ya, apa udah prakteknya Pak? Belum ya, insya Allah kalau misalnya di materi itu minggu depan praktek. Nah kan ada di praktek umroh itu kan kalau pertama kali datang ke Masjidil Haram kita tawaf, maksudnya tawaf itu adalah tawaf kudum atau tawaf umroh, maka kan 3 putaran pertama apa Pak? Lari-lari kecil kan? Nah kira-kira lari kecil itu dari mana? Apakah dari peristiwa Nabi Ismail? Enggak. Karena peristiwa Nabi Ismail itu nanti jadinya sa'i. Nah ternyata Ar-Ramal ini dulu gini Pak.
Jadi qadima Rasulullah wa ashabahu. Yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sampai ke kota Madinah, ke kota Mekah bersama para sahabat. Faqala al-musyrikum innahu yuqaddimu 'alaikum qaumun qad wahanathum huma Yathrib. Katanya apa? Lihat tuh, ada orang-orang dari Madinah datang ciganama eta kan pakai kain ihram ya. Kan kain ihram itu ciganu demamnya. Dan kan coba kalau pakai ihram kan ciga orang demam kan begitu. Itu mah cenah jelema nu keur garering cenah ti Madinah itu rek umroh meureun ka dieu. Bahasa kita gitu, Pak. Kemudian akhirnya Rasulullah fa'amarum an yarmul aswat salas. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk lari di 3 putaran pertama menunjukkan urang teh kuat. Kurang lebih begitu. Makanya sebagian mengatakan kemudian Rasul kan disuruh apa? Membuka apa, Pak? Kan ketika tawaf kudum ya. Jadi ketika bapak-bapak tawaf pertama kali kan ini dibuka. Nah ini apa? Menunjukkan bahwa kami ini bukan orang yang berpenyakitan. Lihat kami ini kuat. Ini adalah kaitan dengan ini. Wa fi riwayat ziyadah irmilu riyul musyrikin quwwatakum. Dalam riwayatnya mengatakan, wahai para sahabat, larilah kalian supaya memperlihatkan kepada orang musyrik bahwa kalian ini tidak sakit. Ini adalah kaitan dengan ini. Kemudian berikutnya ma'u zamzam wa sa'i bainas safa wal marwah. Ini jelas ya, air zam-zam dengan sa'i antara safa dan marwah. Ini kan kisah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya wukuf di Arafah. Nah, disebutkan memang dari Yazid bin Shibyan, kunna wukufan di Arafah makanan ba'idan mina mauqif fa'atana ibnul Murabba al-Ansari faqala inni Rasulullah ilaikum yaqulu lakum kunu ala masyairikum fa innakum ala irsi abikum Ibrahim. Nah, wukuf itu memang sejak zaman Nabi Ibrahim juga sudah diadakan wukuf seperti itu. Ini adalah kalau kaitan dengan kaitan ini. Makanya wal kasir min a'malil hajj kana ala hadi Ibrahim. Ala hadi Ibrahim. Tadi saya sampaikan, beberapa manasik haji itu memang sudah dilakukan di zaman Nabi Ibrahim. Tetapi orang-orang musyrikin merubah syariat tersebut. Kemudian Rasul diutus untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya dan memperbaiki apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dirubah oleh orang-orang musyrik tersebut. Jadi ini diantara hal yang berkaitan dengan beberapa yang disebutkan dalam riwayat kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Tapi tadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting buat kita adalah bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tujuannya adalah wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Kita ini adalah disuruh untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang telah ditentukan. Iqamati dzikrillahi ta'ala. Tujuannya adalah untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ja'ala at-tawaf bil baiti was-sa'i bainas safa'i wal marwah wa rumyul jimar li iqamati dzikrillah. Diriwayatkan dalam riwayat Imam Baihaqi, tawaf dan sa'i, kemudian juga melontar jumroh, itu adalah tujuannya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika wa yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji adalah dalam rangka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sejarah yang kita sampaikan tadi, ini mudah-mudahan menambah pengetahuan kita sehingga tahu oh ternyata syariat ini seperti ini. Jadi saya lebih mengambilnya dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya nggak tahu nih waktu saya sampai jam 10 ya, ternyata jam 10 pas ya. Waktu yang diberikan kepada saya dan slide-nya juga sudah habis gitu ya. Slide-nya juga sudah habis. Insya Allah nanti untuk materi mungkin nanti saya kirimkan ke panitia dan nanti ada beberapa buku jika Bapak Ibu berkenan mangga gitu ya di-download saja gitu ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, itu mah bukan satu kewajiban, hanya sebagai pengetahuan saja. Nanti ada beberapa buku Pak ya, Bapak Ibu, ini tentang sejarah ya. Sejarah ini buku haji mana ya? Buku-bukunya saya lupa. Ada buku tentang tentang Mekah sejarah tentang Mekah dan Madinah. Insyaallah nanti saya kirimkan ya buku tentang buku-buku sejarah Mekah dan Madinah. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu juga bisa membaca tentang bagaimana sih orang Mekah, bagaimana orang Madinah, termasuk juga buku-bukunya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC. Mangga mungkin. Saya nggak tahu ada sesi tanya jawab dulu atau langsung nanti tanya jawab atau gimana? Mangga. Baiklah, belum materi telah selesai. Bagi Ibu, Bapak ada yang ditanyakan? Saya ingin tahu pada prosedurnya. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu pertama titik yang memang sudah sangat tidak biasa. Kedua, masalah apakah sepakat ada kalau dalam sholat itu kan diterangkan di Al-Quran, tapi ada sholat apa tidak ada tata cara itu. Apakah haji itu diterangkan dalam beberapa kali tadi dalam Al-Quran, tapi pelaksanaan hajinya apakah mazhab ini sepakat sama atau ada perbedaan? Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama Pak, memang kalau titiknya sih sudah ditentukannya, karena Nabi Ibrahim kan meninggikan kan sudah ada di situ. Ya, jadi memang sudah ada kan wa idh yarfa Ibrahimul. Jadi Nabi Ibrahim tidak membangun dari awal, hanya beliau meninggikan saja. Jadi kalau sudah di titik sudah ada. Nah, sejak kapan pembangunan itu? Yang jelas Nabi Adam sendiri juga sudah ada. Memang ini siapa yang membangun? Yang jelas ya Allah tentu memerintahkan kepada makhluknya. Ini siapa yang pertama kali membangun? Yang jelas itu titiknya sudah jelas ada. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya melanjutkan saja. Termasuk juga di zaman Rasulullah SAW juga kan pernah terjadi renovasi ya. Ketika Rasul sebelum diangkat jadi nabi akhirnya disebut Al-Amin, itu kan juga di situ kan ada renovasi. Salah satunya adalah renovasi yang dilakukan itu adalah Hijr Ismail itu. Hijr Ismail itu kan juga terjadi perbaikan gitu ya. Tapi secara bentuknya mah memang dulu agak kecil tapi diperbesar. Tapi secara titiknya tetap di situ. Tidak berpindah kaitan dengan itu. Nah, memang kalau struktur Ka'bah itu memang biwadin. Biwadin itu kan lembah. Memang Ka'bah itu agak lembah. Makanya pernah beberapa kali Ka'bah itu dulu banjir, Pak. Kebanjiran karena memang biwadin ghairi dzar'in. Ini memang keistimewaan dari tanah suci itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, memang kayaknya gini, satu-satunya syariat yang secara detail disebutkan itu cuma satu, waris. Waris itu detail banget disebutkan di dalam Al-Quran. Walaupun mungkin ada beberapa yang disebutkan di dalam hadis Nabi, hanya kasusistik aja. Tapi secara detail pembagian syariat fikih gitu ya, itu hanya waris. Nah, kalau haji detailnya tanggal kan tidak disebutkan tanggal. Kalau di sini al-hajju asyhurum ma'lumat, itu kan tidak disebutkan haji bulan-bulan telah ditentukan. Betul, di situ ada innas safa wal marwata min sya'airillah, berapa kali tawaf sa'i safa dan marwah itu berapa kali, memang itu tidak disebutkan. Nah, itulah nanti disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perbedaan, ya mungkin nanti ada beberapa perbedaan di kalangan para ulama ketika memahami. Tapi kalau yang pokok-pokoknya itu tidak ada perbedaan. Ya, yang pokok-pokoknya. Nah, termasuk mungkin nanti di dalam masalah-masalah kontemporer sekarang itu mungkin nanti ada perbedaan. Contoh ya, saya ingat dulu Pak, 2006 itu saya bareng Makdis Haji ya. Waktu itu pembimbingnya Ustaz Taufik Ismail. Waktu itu kita sepakat pokoknya melontar jumroh itu harus ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Nah, itu kan kenapa? Karena melontar jumroh itu harus setelah tergelincir matahari, kecuali jumroh Aqobah kan, yang tanggal 10. Kalau tanggal 10 kan boleh di malam hari kalau memang ada ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu dan seterusnya itu kan boleh. Tapi kalau yang 11, 12, 13 itu ba'da zawal. Tapi dengan kondisi sekarang itu berbeda, Pak. Nah, ini kan mungkin ada beberapa pandangan para ulama tentang ini gitu. Tapi secara umum sih perbedaan para ulama tidak seperti sholat ya, tidak seperti saum gitu ya. Perbedaan haji itu relatif lebih tidak terlalu banyak. Walaupun memang ya banyak perbedaan, ada beberapa perbedaan. Contohnya, apakah Rasul itu haji tamattu atau apa Rasul itu haji qiran atau haji ifrad, itu dibahas. Sehingga nanti kira-kira haji yang paling utama itu ifrad, tamattu atau qiran. Ya, kan kalau bapak ibu mah pasti hajinya tamatunya, tapi tong dipelesetkan Pak, tamatu teh tangi mangan turu gitunya. Tangi bangun gitunya, mangan makan turu tidur gitu ya kan. Nah, ya kan tamatu atau tidak? Ini kan terjadi perbedaan. Apakah haji itu adalah wajibnya adalah harus alat tarohi? Tarohi itu adalah maksudnya boleh ditunda atau harus langsung dilaksanakan. Di situ aja paling beberapa perbedaannya. Tapi secara umum rukunnya dan lain sebagainya itu sama saja Pak ya, tentang rukun hajinya. Paling yang berbedanya tadi batasan minimal mabit itu berapa gitu. Karena nanti ada yang mabit itu cuman walau saatan. Nah, ini kalau di punten saya pernah jadi mutoib di travel Pak. Itu mabit di Mina malam tanggal 10 itu walau saatan itu Pak. Jadi kita di bis pokoknya jam 12 langsung meninggalkan. Langsung ya itu kan ya sah karena ada ulama yang mengatakan begitu.
Termasuk nanti malam tanggal 11, malam tanggal 12, tanggal 13. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi Mina yang sempit, maksudnya dalam sempit itu karena jemaahnya banyak, boleh nggak kalau mabitnya di mabitnya itu bukan di Musdalifah, mabitnya di di daerah Aziziyah. Karena beberapa travel tuh banyak Pak yang punya penginapan di Aziziyah. Saya pernah waktu itu 2012 pas istri saya haji, saya nginepnya di Aziziyah. Saya tidak menemani istri karena saya jadi pembimbing, maksudnya jadi mutawif. Istri saya dengan bapak, tapi saya bolak-balik nemui istri. Ya, ketika di hari-hari tertentu saya bersama istri. Cuman ketika pas puncaknya haji ya saya tidak menemani istri. Nah, itu nginepnya di Aziziyah. Nah, contohnya tadi berangkat ke Mina-nya itu adalah ba'da maghrib. Ba'da maghrib nanti pulang lagi jam 12 gitu. Nah, itu kan itu boleh atau tidak, mungkin banyaknya di situ saja. Tapi secara umum memang di hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan secara detail. Nah, kalau Bapak Ibu pingin detail tentang pelaksanaannya, saya kira ini bagus buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Ya, nanti tapi saya mau nge-share bukunya, khawatir ini plagiat. Saya tidak berani nge-share-nya ya. Ya, silakan aja Bapak Ibu cari aja di YouTube ya, di Google gitu ya, tentang Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini bukunya 5 jilid. Kalau saya share bisa saya ini gitu ya. Tapi ini bukunya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini di jilid kedua, bekal perjalanan akhirat, itu Imam Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca langsung ya, kaitan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Karena di sini disampaikan Pak, bantahan ini. Nah, ini kan apakah Rasul itu haji ifrad atau haji qiran? Ini memang dibahas. Ya. Karena disebutkan karena Rasul haji cuma 1 kali. Nah, makanya di sini tadi saya sampaikan di dalam buku ini disebutkan tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji. Ya, ini barangkali Pak. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi dari mangga Pak. Mangga Pak. Gak ada speaker, langsung aja Pak. Buku apa Pak? Buku yang mana Pak? Oh, itu mah mangga Pak, saya mah tidak jualan Pak. Oh, belinya bisa, silakan di toko buku aja bebas Pak. Bisa di Palasari atau di Gramedia atau di Gunung Agung atau di mana, insya Allah ada Pak buku ini. Buku ini dijual bebas Pak. Ini judul bukunya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kalau Bapak ingin beli buku ini silahkan bisa di Gramedia Pak, atau di Palasari di sini ya. Atau mungkin sekarang bisa online juga Pak. Jual di toko buku online juga bisa, insya Allah banyak ya yang jualan buku ini. Tuh ibu-ibu langsung ada yang pesan di Shopee, ada kan. Maka Bu nanti linknya di share aja Bu, di grup gitu ya. Nanti di Shopee berapa Bu harganya Bu? 80.000 ya. Oh, itu harganya 80.000. Itu yang 1 jilid apa yang 5 jilid? Oh, yang baru 1 jilid. Ini enaknya bisa beli 1 jilid. Nah, kalau tentang hajinya ada di jilid 2 Pak. Ini kan 5 jilid bukunya ya. Nanti yang hajinya itu di jilid 2. Kalau jilid 1-nya banyak cerita tentang sejarah Rasulullah SAW. Nah, kalau yang jilid 2-nya memang ini penjelasan tentang waktu pengabulan doa. Nah, misalnya di jilid 1 sudah mulai ada sholat dan seterusnya. Tapi 1 dan 2 nanti ada tentang haji. Tapi yang tentang haji ini jilid 2. Jadi mangga Pak bisa di online juga bisa. Mau ke toko buku juga silahkan saja. Itu barangkali Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cekap barangkali ya. Ada yang lain atau mangga? Atau Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang pingin didiskusikan, silakan nanti Bapak Ibu juga bisa kontak saya ya di nomor handphone saya 085 220 085 220 437482. Ya, itu nomor hotline konsultasi nomor saya, silahkan. Tapi punten Bapak Ibu nggak usah nelpon ya. Jadi WA gitunya, Ustaz punten saya mau nanyakan ini gitu ya. Tapi nggak usah Assalamualaikum Ustaz kumaha damang menuju di mana terkedah langsung Karena upaminu Assalamualaikum Ustaz kumaha damang biasanya mah saya nggak dijawab Pak. Bisi eta teh sok nu nagih hutang Pak teh. Yang suka banyak penipuan ya sekarang mah. Ya langsung aja Assalamualaikum Ustaz saya mau nanya tentang ini gitu ya. Ya Ibu mau nyebutkan identitas saya jemaah haji Makdis mangga enggak juga nggak apa-apa. 085 220 437482 ya. Baik, sekira itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Waktu saya memang sampai jam 10 karena nanti mungkin ada penyampaian juga dari Makdis ya tentang ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan maka bisa kontak nomor saya yang barusan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah fathun qarib ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.